Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ramadana dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. Saya di sini akan menerangkan materi bioakustik dan biooptik. Langsung saja. Yang pertama, bioakustik. Definisi bioakustik itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan akustika. Bio sendiri artinya hidup atau hayat, sedangkan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Akan tetapi menurut istilah akustika itu berartian bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Jadi ketika disambungkan, bioakustika adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Jadi bunyi, saya terangkan tentang bunyi. Definisi bunyi ialah gelombang yang bergerak di udara atau sesuatu yang merangsang mekanisme pendengaran kemudian menghasilkan suara. Gelombang bunyi atau gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, merambat membutuhkan medium. Kedua, merupakan gelombang longitudinal. Ketiga, dapat dipantulkan atau refleksi. Keempat, mengalami pelenturan. Kelima, mengalami perpaduan. Dan terakhir, mengalami pembiasan. Karakteristik bunyi: ada nada, desak, dentum, warna bunyi. Syarat-syarat terjadinya suatu bunyi ada 3. Yang pertama, sumber bunyi yang bergetar. Kedua, ada zat perantara atau medium. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi. Pengelompokan tentang bunyi: ada ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Terus sumber bunyi. Sumber bunyi ialah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau perantara sampai ke telinga. Seterusnya, kegunaan ultrasonik dalam bidang kesehatan. Biasanya itu muat USG atau untuk mendeteksi bayi dalam kandungan. Proses penghantar suara. Suara sendiri adalah suatu bentuk gelombang longitudinal yang bisa merambat pada media tertentu seperti udara, zat cair, dan sebagian zat padat. Semakin besar kerapatan medium perambatan, maka bunyi akan lebih mudah dihantarkan. Suara dibedakan menjadi 2, suara periodik dan suara non-periodik. Apa sih perbedaan antara keduanya? Ketika suara periodik itu suara yang terjadi secara kontinu berlanjut dan getaran yang dihasilkan itu sama. Ketika suara non-periodik itu suara yang tidak berlanjut, yang mana suaranya itu berbentuk gelombang kotak-kotak. Dari yang kedua ialah bioptik. Bioptik itu terdiri atas 2 kata, yaitu bio dan optik. Barusan saya jelaskan, yaitu berkaitan dengan makhluk hidup, dan optik sendiri itu dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas cahaya. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Mata menjadi alat optik yang paling penting bagi manusia ataupun makhluk hidup. Bagian-bagian mata itu terdiri dari kornea, pupil, iris,
aqueous humoris, retina. Saya akan jelaskan satu persatu. Kornea itu bagian mata paling depan dan keras, berfungsi untuk melindungi bagian mata yang lunak dan sensitif. Pupil, yang kedua pupil. Pupil adalah celah berbentuk lingkaran yang berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Yang ketiga iris. Iris adalah selaput berwarna hitam dan biru yang berfungsi mengatur besar kecilnya pupil. Terus lensa itu terdiri dari kristal dan lain sebagainya, yang mana fungsinya itu membiaskan sinar pada benda sehingga menghasilkan bayangan pada retina dan memfokuskan objek pada berbagai jarak. Terus retina itu berfungsi sebagai layar tempat berbentuk bayangan benda yang dilihat. Fungsi lensa tersendiri itu untuk pembiasan. Pembiasan apa? Pembiasan cahaya pada benda sehingga menghasilkan bayangan, mempunyai bayang-bayang lah di dalam retina. Fungsi refraksi mata memiliki berbagai mekanisme kerja agar dapat menghasilkan bayangan yang baik pada pandangan kita. Salah satu kemampuannya adalah kemampuan refraksi. Refraksi di sini adalah kemampuan mata untuk membiaskan cahaya pada saat mata tidak dalam keadaan akomodasi. Kegiatan refraksi ini bertujuan agar kornea dapat memfokuskan bayangan. Bagian lain yang berperan dalam bioptik itu biasanya yang berperan penting itu seperti otak. Kenapa kok bisa otak? Karena jika otak itu malas memikirkan sesuatu, maka meskipun kita melihat dengan mata, tapi apa yang kita lihat itu akan kabur, tidak jelas. Itu yang penting. Dan yang kedua yang berperan dalam bioptik itu bulu mata. Bulu mata itu melindungi mata dari debu. Semisal ada debu mau masuk, itu masih disaring oleh bulu mata. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun penjelasan saya yang salah, saya minta maaf, karena yang sebenarnya itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempatnya kurang dan salah itu ada di saya sendiri. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.